Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang wali dan juga pendiri kerajaan Banten dan Cirebon adalah Sunan Gunung Jati. Namun secara resmi, kerajaan Banten didirikan oleh Maulana Hasanuddin, putra Sunan Gunung Jati, tepatnya di tahun 1526 Masehi. Namun kemudian kerajaan Banten dikuasai oleh Demak dan menjadi wilayah dari Pajajaran. Alasan khusus kerajaan Demak menguasai Banten adalah karena lokasinya yang strategis. Panglima kerajaan Demak di tahun 1527 adalah Fatahillah. Ialah yang memimpin penyebaran dan menjadikan Banten sebagai wilayah dari Pajajaran. Meski begitu, kerajaan Banten tetap bisa berjalan dengan baik, sejahtera, dan makmur. Apa yang menjadi peninggalan sejarah kerajaan Banten? Di antaranya adalah Benteng Spilwijk, merupakan peninggalan kerajaan Banten yang dibangun tahun 1682 Masehi. Namun sebenarnya ini adalah simbol berkuasanya Belanda, karena benteng dibangun pada masa kepemimpinan Sultan Haji atau Maulana Mansur. Peninggalan lainnya adalah Masjid Agung Banten yang juga menjadi sumber sejarah kerajaan Banten. Masa kejayaan kerajaan Banten. Kerajaan Banten mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa yang memerintah mulai dari tahun 1651 hingga 1683 Masehi. Ia adalah sultan yang membawa kerajaan Banten menjadi lebih maju di segala bidang. Karena itu menjadi salah satu raja terkenal kerajaan Banten. Sultan Ageng Tirtayasa memajukan bidang ekonomi, agama, dan politik. Perdagangan internasional sangat maju, terutama komoditas ekspornya adalah lada, cengkeh, dan beras. Warga kerajaan Banten juga dikenal toleran karena sering bertemu dengan pedagang dari berbagai negeri asing. Karena itu, kerajaan Banten menjadi ancaman besar bagi VOC, apalagi Sultan Ageng Tirtayasa sangat menentang VOC. Sebenarnya kerajaan Banten sebelumnya juga menentang Belanda, yaitu Sultan Abdul Mafakir Mahmud Abdul Qadir. Tapi Sultan Ageng Tirtayasa adalah yang paling keras melindungi Banten dari pengaruh VOC. Karena itu, VOC pun berusaha untuk melemahkan pertahanan Sultan Ageng Tirtayasa melalui putranya Sultan Haji dengan cara mengadu domba. Penyebab kerajaan Banten mulai mengalami kemunduran adalah Sultan Haji yang setuju untuk bekerja sama dengan VOC. Sultan Ageng Tirtayasa ditangkap dan diasingkan oleh Belanda. Lalu kekuasaan dipegang oleh Sultan Haji. Terbukti setelah itu tidak ada yang bisa memimpin kerajaan Banten dengan cakap. Perlahan-lahan kerajaan pun mulai runtuh. Kerajaan Banten runtuh pada tahun 1813 Masehi saat Gubernur Jenderal Hindia Belanda Thomas Tampor Laples menghapuskan Kesultanan Banten secara resmi. Kehidupan politik kerajaan Banten. Sistem pemerintahan kerajaan Banten merupakan kesultanan. Raja yang dianggap sebagai peletak dasar kerajaan Islam Banten adalah Sultan Maulana Hasanuddin. Namun masa kejayaan dicapai di era pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa yang mampu memajukan Banten dari berbagai bidang, mulai dari ekonomi, sosial, hingga politik, semuanya maju. Berkat majunya berbagai bidang di kerajaan Banten, maka kehidupan masyarakatnya pun termasuk makmur dan sejahtera. Namun kerajaan Banten mulai goyah karena Sultan Ageng Tirtayasa sangat keras melawan Belanda. Di sisi lain, Sultan menjalin hubungan baik dengan penguasa daerah seperti penguasa Cirebon, Goa, Ternate, Aceh, dan juga Lampung. Sebagai kerajaan yang sangat sukses di kala itu,
Jelas Belanda berusaha mencari cara untuk melunakkan Banten. Mereka pun ikut campur dan mencari perhatian anak Sultan Ageng Tirtayasa, yaitu Sultan Haji. Ikut campurnya Belanda dalam urusan internal kerajaan Banten mengakibatkan perpecahan dan akhirnya menjadi awal runtuhnya kerajaan besar ini. Kehidupan ekonomi Kerajaan Banten. Kerajaan Banten sudah disebut di beberapa sumber dari Cina sejak awal abad ke-15. Pelabuhan Banten dianggap sebagai pelabuhan penting dalam jaringan pelayaran internasional. Karena itu, kehidupan ekonomi Kerajaan Banten kala itu bergantung pada perdagangan internasional. Komoditas utama Kerajaan Banten adalah lada. Sebenarnya, lada bukan asli berasal dari Banten, tapi saat itu Raja pertama Kerajaan Banten, Sultan Maulana Hasanuddin, melakukan ekspansi wilayah kerajaan hingga ke Lampung. Saat itu, Lampung merupakan penghasil lada. Seperti yang kita tahu, saat itu lada adalah rempah-rempah primadona yang sangat diminati oleh berbagai negara di dunia dan dijual dengan harga mahal. Produksi beras di wilayah Kerajaan Banten juga sangat baik, tapi di luar lada dan beras, ternyata masih ada lagi hasil pertanian dan perkebunan yang diperdagangkan. Salah satunya adalah tebu yang juga diminati. Salah satu bukti yang didapat dari dokumentasi POC adalah Kerajaan Banten juga mengekspor cengkeh. Namun cengkeh yang diperdagangkan sebenarnya berasal dari Maluku. Jadi, pedagang Banten yang kaya mendatangkannya langsung ke Banten dan dijual kembali dengan cara diekspor. Kehidupan sosial Kerajaan Banten. Setelah terbentuknya menjadi Kerajaan Banten, maka kerajaan ini bercorak Islam. Tapi sebelumnya wilayahnya termasuk dari Kerajaan Sunda atau Pajajaran yang masyarakatnya mayoritas beragama Sunda Wiwitan dan Hindu. Di awal berdirinya Kerajaan Banten, budaya yang lama masih sangat kuat, namun berangsur-angsur sudah mulai dipengaruhi oleh budaya Islam, bahkan hingga daerah pedalamannya. Tak dapat dielakkan ada masyarakat yang menolak pengaruh Islam dan tetap mempertahankan kepercayaan serta tradisi lama mereka. Karena itu ada sebagian yang memilih untuk menyingkir ke pedalaman dan tetap menganut Sunda Wiwitan. Keturunan dari yang pindah ke pedalaman ini masih ada sampai sekarang. Di antaranya adalah suku Baduy yang masih tinggal di pegunungan dan menolak kehidupan modern. Perekonomian Kerajaan Banten yang merupakan kerajaan maritim juga berpengaruh pada kehidupan sosialnya. Menurut Kerajaan Banten, kerajaan ini pernah menjadi pusat perdagangan besar dan penting di Asia Tenggara. Karena itu, ada banyak pedagang dari negara lain, misalnya dari Cina, India, Arab, Iran, dan juga Eropa. Masyarakat Banten saat itu sudah terbiasa bertemu dengan pedagang dari negeri lain. Beberapa pedagang yang mampir itu juga ada yang memilih untuk menetap. Lalu terbentuklah hubungan sosial dengan warga Banten kala itu. Hal ini terbukti dengan adanya Kampung Keling yang ditinggali pendatang India, Pecinan yang ditinggali pendatang dari Cina, Kampung Melayu, dan lain-lain. Secara umum, kehidupan sosial warga kala itu termasuk sejahtera. Sayangnya, setelah Sultan Ageng Tirtayasa tertangkap dan diasingkan oleh Belanda, kemakmuran warga Kerajaan Banten langsung merosot. Berikut adalah raja-raja Kerajaan Banten. Yang pertama, Maulana Hasanuddin atau Pangeran Sabakingking. Yang kedua, Sultan Maulana Yusuf atau Pangeran Pasarean. Yang kedua, Sultan Maulana Muhammad atau Pangeran Sadangrana. Yang keempat,
Sultan Abdul Mapakir Mahmud Abdul Qadir atau Pangeran Ratu. Yang kelima, Sultan Abu Al-Ma'ali Ahmad atau Pangeran Anom. Yang keenam, Sultan Ageng Tirtayasa atau Abu Al-Fat Abdul Fatah. Yang ketujuh, Sultan Abu Nasar Abdul Qadir atau Sultan Haji. Yang kedelapan, Sultan Abu Al-Fadi Muhammad Yahya. Yang kesembilan, Sultan Abu Al-Mahsin Muhammad Jainul Abidin. Yang kesepuluh, Sultan Abdullah Muhammad Sipa Jainul Arifin. Yang kesebelas, Sultan Saripudin Ratu Wakil atau Pangeran Saripudin. Yang kedua belas, Sultan Abu Al-Ma'ali Muhammad Wasi atau Pangeran Arya Adisantika. Yang ketiga belas, Sultan Abu Al-Nas Muhammad Arif Jainul Asikin. Yang keempat belas, Sultan Aliuddin atau Abu Mapakir Muhammad Aliuddin. Yang kelima belas, Sultan Muhammad Muhyiddin Jainus Salihin. Yang keenam belas, Sultan Muhammad Ishak Jainul Muttaqin. Yang ketujuh belas, Sultan Wakil Pangeran Natawijaya. Yang kedelapan belas, Sultan Aliuddin II atau Abu Al-Mapakir Muhammad Akiluddin. Yang ke-19, Sultan Wakil Pangeran Suramanggala. Yang ke-20, Sultan Maulana Muhammad Saripudin. Itulah sekilas sejarah Kerajaan Banten. Semoga bermanfaat.